saksikan pementasan monolog berjudul Marsina Menggugat karya Ratna Sarumpait. Selamat menyaksikan. Kalau saja dalam kesunyian yang mencekam ini aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja aku dapat menutup telingaku dari pekik yang mengerikan, raung dari rasa lapar dan derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku dapat merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara itu, mereka datang lagi. Mereka datang lagi. Mereka datang seperti derap kaki 1000 serigala menggetar bumi. Pergi, 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 pergi. Mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke liang kuburku. Mereka masih mengikuti. Brengsek. Kalau betul maut adalah tempat menemu kedamaian, kenapa? Kenapa? Kenapa nasibku masih seperti ini? Derita dari luka lama, amarah dan rasa kecewa masih membakar diriku. Kenapa? Mbak Faira, tak mana aja pinjam nangis. Nje Mbak, nje, pasti. Anakku sing ayu rupane. Masa sih Mbak? Yen nangis ra ilang ayune. Dulu, si Mbok Poirah itu selalu berpesan, dulu, kalau besar nanti, jadilah orang yang pasrah, yang sabar, yang iling, diam, tidak melawan, tidak diperintah, dan juga tidak memerintah. Hah? Perempuan tua itu tidak tahu apa tentang hak asasi, hak bicara, hak perempuan, hak berserikat. Tidak. Barangkali kalian, ya, barangkali
Barangkali kalian menganggap aku melakukan hal yang sinting dan gila, tapi 4 tahun kematianku hanya untuk sia-sia. Pergi! Pergi! Aku tidak takut! Pergi! Pergi! Aku tidak takut! Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang remuk, darahku yang berceceran. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana? Bangsa yang bagaimana kalian harap aku menyebutnya? Begitulah kalian telah mematikanku. Begitulah kalian telah merenggut seluruh hak hidupku. Bangsa yang bagaimana? Bangsa yang bagaimana kalian harapkan aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana, ha? Dan sekarang kalian mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka menggali kuburanku hanya untuk sia-sia. Aku hanya berdiri di sana untuk memperjuangkan sesuap nasi agar tidak terlalu lapar. Aku melihat kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku hanya mencoba untuk membela mereka. Dan karena itulah aku dianggap berbahaya. Dan aku layak untuk dibunuh. Aku ingat betul ketika rasa takut menyergapku. Ketika tangan-tangan kasar itu mengepungku dari belakang. Lalu mereka menutup mataku. Lalu membenturkan kepalaku ke tembok. Mereka dengan kaki-kaki mereka, dengan sepatu berat itu, lalu menendangku. Hentikan, sudah cukup, hentikan. Lalu tubuhku diangkat, dan ditandungkan, diangkat, dibanting, diangkat lagi, dibanting lagi, diangkat lagi, dan dibanting lagi. Hentikan cukup, hentikan cukup. Lalu tubuhku diangkat. Lalu tangan kasar itu mengerayangi tubuhku. Aku sudah tidak kuat. Hentikan. Dan sebuah benda tajam dan besar dihujamkan menembus tulang kemaluanku. Sakit. Tolong aku.
Tuhan, darahku yang kotor, yang meluruh menyerang seluruh tubuhku. Disitulah aku merasakan kebiadaban yang tidak boleh dirasakan oleh satu orang pun. Kebiadaban yang membuat diriku benar-benar merasa sendirian. Marsina betul-betul sendirian. Kalau apa?